Oke ya. Nah, hari ini kita akan belajar permutasi bagian yang kedua. Ya, kemarin di video itu sebenarnya menjelaskan tentang permutasi dengan unsur yang berbeda. Oke ya. Jadi rumusnya apa kemarin, Audel? Masih ingat apa rumusnya? N permutasi R sama dengan apa? N faktorial per N kurang R faktorial. Per N kurang R faktorial ya. Oke, ini kalau unsurnya berbeda semua ya. Nanti bisa jadi N-nya lebih kecil. Kebalik. N-nya, bentar. Bisa jadi R-nya lebih kecil atau sama dengan N. Ya, ada beberapa contoh soal yang Bapak kasih yang lebih kecil. Ada juga contoh soal yang sama nilainya. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat permutasi yang berikut. Itu ada dua yang akan kita pelajari hari ini. Itu permutasi dengan unsur yang sama. Nah, ingat yang kita pelajari kemarin itu permutasi dengan unsur yang berbeda. Ya, jadi sekarang permutasi dengan unsur yang sama, kemudian permutasi siklik. Ya. Nah, kita akan lihat terlebih dahulu permutasi dengan unsur yang sama. Ya. Oke, kita lihat dulu pengertiannya. Jadi apa itu permutasi dengan unsur yang sama? Nah, ini ada contoh soal. Oke ya. Jadi dibilang banyaknya permutasi 3 huruf atau banyaknya susunan 3 huruf yang diambil dari huruf-huruf A1, A2, dan B adalah berapa? Coba Audrey hitung dulu. Berapa kira-kira ini? Berapa banyak susunan 3 huruf yang diambil dari huruf-huruf A1, A2, dengan B? Enam, Mister. Ya, 6 ya. Apa aja coba? Apa aja? A1, A1, A2, A2, B, B, baru A1, A1, B, B, A2, A2, lalu A2, A2, A1, A1, B, B. Oke, kemudian A2, A2, B, B, A1, A1. Oke. Dua lagi B, apa? B, A1, A1, A2, A2. Baru satu lagi. B, B, A2, A2, A1. A1. Oke, jadi ada 6 susunannya. Susunannya seperti ini semuanya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau indeksnya dihilangkan menjadi A, dan B? Oke, berapa susunan, Audel? Berapa susunan? 3 ya. Kita lihat di sini ya. A1, A2B dengan A2, A1B sama ya pasti ya. Karena indeksnya sudah tidak ada. Betul ya. Kemudian ini A1B A2 dengan A2B A1 sama ya. Karena tidak ada indeks sekarang. Kemudian B A1 A2 dengan B A2 A1 sama ya. Tidak ada indeksnya. Berarti apa aja susunannya, Odel? A, AAB, AAB, baru BAA, BAA, baru satu lagi apa? ABA. A, B, A. Oke, itu ya. Nah, sekarang
kita lihat rumus dari permutasi dengan unsur yang sama. Ya, nah ini situasinya. Misalkan ada n objek, ya, kalau tadi ada 3 berarti yang beberapa diantaranya sama. Ya, kalau dalam contoh tadi ada 2 yang sama, yaitu huruf A-nya ada 2. Ya, nah kemudian yang sama itu misalkan ada N1 objek Q1, kemudian ada N2 objek Q2, dan seterusnya ya, kita tidak batasi. Bisa jadi ada 3 yang sama, bisa jadi ada 4, bisa jadi ada 5 ya. Dan NK objek K ya, dengan N1, N2 sampai NK-nya sama dengan objek yang tersedia ya. Nah, kalau di sini dia itu yang satu pun tetap dihitung sebagai N ya. Nanti dalam beberapa contoh soal supaya memudahkan, yang satu itu kita hilangkan dari perhitungan. Kenapa? Karena bilangan dikali 1 atau dibagi 1 tidak mengubah nilai bilangan itu. Ya. Nah, oke, ini menentukan banyaknya susunan terurut terdiri dari n objek tadi dengan ada yang sama. Nah, ini notasinya ya. Jadi n permutasi N1, N2 sampai NK ya, N1, N2 sampai NK, supaya memudahkan tidak terlalu banyak yang kita tulis. Ini adalah yang sama, jumlah unsur yang sama ya. N ini adalah jumlah unsur semuanya. Nah, itu notasinya ya. Oke, dirumuskan dengan ini ya. N permutasi N1, N2 sampai NK itu adalah N faktorial dibagi yang sama tadi dikali. Ya, contohnya tadi A, B ya. Nah, di sini huruf A-nya ada 2. Oke. Huruf B-nya ada berapa? 1 ya. Oke, berarti jumlah susunannya atau jumlah permutasinya kalau kita masukkan di rumus ini gimana, Odel? 3 faktorial 3 faktorial per 3 kurang 2 faktorial 3 karena kurang huruf 2. A-nya ada 2 kali. Oh iya, Kali berapa? kali 1. Kali 1 faktorial. Nah, nanti dalam perhitungan yang 1 faktorial ini kita tidak perlu perhitungkan. Kenapa? Karena 1 dikalikan dengan bilangan atau dibagikan dengan bilangan ya, tidak mengubah nilai dari bilangan. 1 mengalikan bilangan, 1 membagi bilangan, tidak mengubah nilai bilangan tersebut. Nah, kita jabarkannya, 3 faktorial itu menjadi 3 kali 2 faktorial ya, per 2 faktorial. Nah, 2 faktorialnya kita coret, kita dapat 3. Nah, cocok ya, tadi ada 3 susunan semua ya. Oke, sampai sini bisa ada pertanyaan? Sampai rumus ini? Tidak. Oke, Tidak jadi ada, Ustaz. rumusnya jumlah totalnya semua dibagi jumlah yang sama ya. Di rumus ini sebenarnya yang 1 juga diperhitungkan, tapi supaya tidak terlalu banyak kita tulis, kita nggak perlu tulis yang satunya. Nah, kita lihat contoh soalnya ya. Jadi ada berapa banyak susunan huruf berbeda yang dapat dibentuk dari kata matematikawan ya. Oke, jadi kalimatnya, kata yang mau disusun adalah huruf-huruf pada kata matematikawan ini. Oke, nah yang pertama kita tentukan dulu ini ada berapa banyak di dalam. N-nya ada berapa? Ya, ada 13 huruf 13. ya. Berarti N-nya ada 13. Kemudian huruf M-nya 2. Oke. Huruf A-nya 4. Huruf T-nya 2 dan sisanya 1. Berarti ada huruf E, ada huruf I, ada huruf K, ada huruf W ya. Oke, jadi M-nya 2, K-nya A-nya 4, T-nya 2 dan sisanya 1.
Semua ada 13 huruf. Ya. Nah, kita kasih masuk rumusnya. Tadi sebenarnya yang satu harusnya ditulis di rumus. Oke. Tetapi supaya mempermudah, supaya tidak terlalu panjang, satunya kita abaikan saja. Ya. Jadi 13, ya Marcella, 13 dari mana? 13 ini dari banyaknya huruf-huruf pada kata matematikawan. Permutasi, 2 ini jumlah huruf M, jumlah yang sama. 4 ini jumlah huruf A, dan 2 ini jumlah huruf T. Oke, rumusnya ini ya 13 faktorial per 2 faktorial kali 4 faktorial kali 2 faktorial. Nah, kita sederhanakan 13 faktorialnya menjadi 13 kali 12 sampai kali 4 faktorial. Kenapa? Karena di bawahnya ada 4 faktorial yang paling besar. Oke, kita sederhanakan. Ini 4-nya kita coret. Ini 2 faktorialnya 2. Dengan 2 faktorial 2. Ini 4. Dengan 8 boleh. Ini 2. Ya. Nah, sisa kalau kita kalikan hasilnya. Ya. Nah, kamu akan dapat segitu. 64.864.800 susunan. Ya, jadi ada 64 juta segini, 64.864.800 susunan atau cara yang bisa dibentuk dari huruf-huruf pada kata ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, nanti untuk catatnya kamu bisa screenshot secara cepat, atau setelah ini pun Bapak tetap akan rekam video ini, video pembelajaran ini kita rekam, kemudian Bapak akan upload di YouTube biar kamu, teman-temanmu yang tidak bisa ikut juga bisa nonton. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang berikut. Berapa banyak susunan huruf yang dapat dibentuk dari huruf-huruf berikut? Nah, yang pertama teater, yang kedua kesenian. Oke. Saya mau ke Audel dulu yang pertama, ya. N-nya ada berapa, Audel? 6, Mister. 6, oke. Kita lihat yang sama, ada huruf apa aja yang sama? T2. T2. Huruf T-nya 2. Oke, ada E2. lagi? Huruf yang sama, unsur yang sama? E2. E2. Oke. Udah, ada lagi? Tidak ada, Mister. Oke, sisanya 1 ya. Berarti banyaknya susunan yang bisa dibuat sama dengan berapa? 6 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial. Oke, 6 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial. Oke, kita jabarkan. 6 faktorial ini jabarkan menjadi berapa? 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali faktorial 4 kali 3 kali 2 faktorial. kali 2 faktorial. Oke. Per 2 faktorial kali 2 faktorial. Kita sederhanakan ya. Boleh 2 ini dengan 4 ya, jadi 2. Berarti hasilnya berapa itu? 6 kali 5 kali 2 kali 3. 120. 120 ya. 6 kali 5 30. Oke, 120 susunan atau 120 cara. Oke. Nah, sekarang Bapak mau ke Marcella bagian B-nya. Oke, N-nya di sini ada berapa, Marcella? Marcella, bisa dengar suara Bapak? Marcella?
Marcella? Oke, Audel lagi lah. Yang kedua ini N-nya berapa? 8. Oke, 8. Nah, unsur yang sama, ada huruf apa aja yang sama? E. E 2. berapa? Ada 2. Ada 2. Setelah itu, N ada 2. N ada 2. Masih ada lagi? Tidak ada. Nggak ada. Oke, sisanya 1 ya. Oh, mungkin ini audionya mungkin ya. Coba Marcella bisa pakai headset kah atau apakah? Oke, sudah ya. Nah, berarti di sini permutasinya sama dengan berapa? Banyaknya susunannya sama dengan berapa? 8 faktorial per yang sama ya. 2 faktorial per 2 kali 2 faktorial. Oke, kita jabarkan 8 faktorial ini. 8 kali 6, 8 kali 7 kali 6. Ya, ini kebalik sedikit, kali 5 kali 4 kali 3 kali 2. Per 2 faktorial kali 2 faktorial. Ini 2 faktorial 4 ya. Oke, kita variasi sedikit, berarti coret dengan 4. Sehingga berapa hasilnya ini kalau dikalikan? 8 kali 7, 8 kali 6 kali 7 kali 5 kali 3 kali 2. Berapa itu? Coba ya, Bapak kalkulatorkan di sini. 8 kali, mana kalinya ya? 8. 10.080. Berapa? Berapa, Odel? 10.000. Oke, 10.000. 80 cara atau susunan. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, jadi secara sederhana prinsipnya adalah kamu hitung berapa unsur yang ada di dalam, kemudian hitung yang sama, ya. Oke, nah kita lihat contoh soal yang berikut, ya. Nah, ini juga masih sama, ini masalah permutasi dengan unsur yang sama. Dibilang jika 2 balon merah sejenis, 3 balon, ini salah ketik. Ya, ini warna berbeda harusnya dengan merah. Kita anggap aja kuning ya. Jika 2 balon merah sejenis, 3 balon kuning sejenis, dan 4 balon hijau sejenis disusun secara teratur dalam satu baris, maka banyaknya susunan adalah berapa? Oke, coba Marcella deh. Siapa tahu mungkin audionya sudah lebih baik. Berapa per berapa? Bapak belum dengar. Bapak enggak dengar suaranya. Coba chatting lah. Ketik di chat. Enggak apa-apa. Ya, berapa angkanya per berapa? Tadi jumlah unsurnya berapa? Dibagi yang sama. Yuk Marcella, bisa kamu ketik di chat.
Oke. 9. Oke, dari 2 tambah 3 tambah 4 ya. Berarti 9 faktorial per 2 faktorial, 3 faktorial, 4 faktorial. Ya, sudah benar ya. Nah, sekarang kita tinggal jabarkan ya. 9 faktorial itu berarti kita pecah sampai 4 faktorial ya. Berarti 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Per 2 faktorial ini 2 karena 2 kali 1. Kali 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 4 faktorial. Nah, 4 faktorialnya kita coret. 3 kali 2 itu 6. Kita coret dengan 6 di atas. Ini 2 coret dengan berapa? 8. Ini 4 ya. Oke, sehingga hasilnya berapa nih? Yuk, Marcella kalikan. 9 kali 4 kali 7 kali 5. Boleh kalkulator ya. Karena ini kuncinya memahami soal. Ya, jadi khusus materi ini kalkulator diperbolehkan. 9 kali 4 kali 7 kali 5. Boleh ketikkan jawabannya Marcella di chat. Seribu 260 cara atau susunannya. Oke, nah kita lihat soal yang berikut ya. Sampai sejauh ini ada pertanyaan? Oke, bisa ya. Kita lihat soal yang berikut. Nah, ini juga masih sama, permutasi dengan unsur yang sama. Ini soal Olimpiade Sains tingkat kota tahun 2014 ya. 10 orang guru akan ditugaskan pada 3 sekolah, yakni sekolah A, B, dan C. Berturut-turut sebanyak 2, 3, 5. Ya, artinya 2 di sekolah A, 3 di sekolah B, dan 5 di sekolah C. Oke. Kemudian banyak cara yang mungkin untuk menugaskan ke 10 guru tersebut adalah berapa? Oke. Nah, ini prinsipnya sama ya. Kita cari dulu berapa unsurnya. Kemudian kita anggap ini unsur yang sama. Jadi 2 guru di sekolah A, kita anggap itu unsur yang sama. 3 guru di sekolah B, kita anggap juga itu unsur yang sama. Dan 5 guru di sekolah C, kita anggap itu unsur yang sama. Atau dengan kata lain bisa kita tuliskan begini. A, B, 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 C, 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 C. Oke ya. Jadi kita anggap soal ini sebenarnya kita mau mencari banyaknya susunan dari ini. Ya. Oke, kita lihat ada yang chat. Oke, 10 faktorial per, oke betul ya. 10 faktorial per 2 faktorial, 3 faktorial, 5 faktorial. Ya, kita jabarkan ini menjadi 10, 9, 8, 7, 6, 5 faktorial berhenti karena pembilangnya di bawah 5 faktorial yang paling besar. Per 2 faktorial itu 2, 2 kali 1. 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1. Tapi kita cukup tuliskan 3 kali 2 kali 5 faktorial. Coret. 3 dengan 2 dengan 6 coret. 2 dengan berapa? Inilah 4. Oke, sehingga hasilnya berapa ini kalau dikalikan? 10 kali 9 kali 4 kali 7. Hasilnya adalah
Audel boleh jawab langsung kalau sudah selesai mengalihkan. 2520. 2520 cara atau 2520 susunan. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya. Oke, prinsipnya adalah kamu tahu mana yang menggunakan unsur yang sama, mana yang berbeda, nah mana yang kombinasi. Nah, nanti selanjutnya kita akan belajar kombinasi, mana yang pakai aturan pengisian tempat. Ya. Kemudian nanti kalau soal-soalnya bisa jadi dia digabung, ya. Ini unsur yang sama dengan aturan pengisian tempat. Atau permutasi dengan unsur berbeda dengan aturan pengisian tempat. Ya, jadi dia tidak berdiri sendiri. Oke. Kita lihat permutasi yang berikut yaitu permutasi siklik, ya. Nah, pada permutasi siklik atau siklis yang akan dihitung adalah banyak susunan terurut yang mungkin dari sejumlah n objek, n adalah bilangan bulat dari 1 yang berbeda ditempatkan secara melingkar. Ya, atau kata kuncinya kalau dia permutasi siklik maka dia ditempatkan secara melingkar. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu nih ya. Bapak mau ke Marcella dulu ya. Nah, kalau ada 3 orang dan 3 orang ini duduk secara berderet atau memanjang, kira-kira berapa banyak cara atau berapa susunan? Silakan Marcella, dicakar kah atau langsung dihitung di otak kah? Misalkan orangnya ABC. Ya, orang ke A, orang B, dan orang C. Nanti sekalian kemungkinannya apa aja ya. Jadi Marcella sekalian langsung ketikkan apa aja kemungkinannya. Ayo Marcella, ada berapa cara? Kemudian susunannya apa aja? Jadi ini ABC, susunan pertama, BAC, dan seterusnya. Oke, Audel bantulah. Biar nggak terlalu lama. Audel ada berapa cara? Memperhatikan urutan kayak ini, Mister. Ini iya memperhatikan urutan. Ini permutasi. Oh, 6 berarti, Mister. 6 ya, dapat dari mana? 3 permutasi
3 ya. Oh iya, 6 ya. 3 permutasi 3. Berapa ini? 3 faktorial per 3 kurang 3, 0 faktorial. 0 faktorial 1 ya. 3 faktorial itu hasilnya 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Oke, apa aja susunannya Audel? ABC yang pertama, kemudian ACB, ya A, CB, CB, kemudian BAC, BAC, kemudian BCA, BCA, CAB, CAB, CBA. kemudian C, B, A. Nah, itu kalau mereka memanjang ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau mereka duduk mengelilingi meja bundar atau duduk secara melingkar, bagaimana? Apakah masih sebanyak ini atau bagaimana? Ya. Nah, ternyata kalau mereka duduk secara melingkar, susunannya tidak sebanyak ini. Dia jauh lebih sedikit, ya. Nah, ini susunan yang pertama begini, boleh begini. Jadi posisinya begini, A di sini, kemudian C di sebelah kirinya A, kemudian B di sebelah kanannya A. Oke, salah, kebalik ya. Ya anggap aja di sebelah kanan, sebelah kiri, patokannya kita yang lihat layar ya. Oke, atau susunan yang kedua seperti ini. Ya kan, tadi C di sebelah kirinya, sekarang B di sebelah kirinya. Kemudian di sebelah kanannya sekarang C. Nah, apakah ada susunan yang lain? Ada enggak? Audel, ada susunan yang lain enggak? Tidak ada, Mister. Oke, tidak ada ya. Jadi ternyata kalau dia 3 orang duduk secara melingkar, kalau memanjang 6, kalau melingkar dia cuma 2. Ya. Nah, bagaimana kalau yang lebih banyak, 4 orang atau 5 orang dan seterusnya ya. Nah, kita tidak akan mendata itu supaya tidak terlalu lama, tapi persamaannya adalah, oh ya ini 2 ya. Jadi banyaknya susunan atau permutasi siklik dari 3 orang tersebut adalah 2. Nah, ini pengertiannya, Bapak ulang lagi. Susunan unsur-unsur yang membentuk lingkaran tetap dengan memperhatikan urutan. Ya. Nah, permutasi sikliknya adalah N kurang 1 faktorial. Nah, tadi itu 3 orang yang duduk, berarti banyaknya cara adalah 3 kurang 1 faktorial. Nah, sama dengan 3 kurang 1 itu adalah 2 faktorial. 2 faktorial sama dengan 2. Nah, itu ya. Jadi banyaknya susunan adalah N kurang 1 faktorial. Oke, nah kita lihat contoh soalnya. Dari 8 peserta konferensi akan menempati kursi pada meja bundar. Nah, ditanya berapa macam susunan posisi duduk yang dapat terjadi. Oh, di sini N-nya karena ada 8 orang berarti N-nya sama dengan 8. Berarti banyaknya susunan atau P sikliknya itu adalah 8 kurang 1 faktorial ya. Nah, ini dia. Sama dengan 7 faktorial. 7 faktorial itu adalah 5040 susunan. Oke, jadi dia tinggal dikurang 1. Ya. Oke, itu rumus untuk permutasi siklik. Ya, jadi jumlahnya berapa dikurangi 1. Nah, sekarang kita akan lihat soal yang lebih kompleks ya. Karena pasti soal-soal yang permutasi siklik tidak sesederhana ini ya. Nah, jadi dibilang di sini dalam suatu rapat OSIS ada 6 orang akan duduk mengelilingi meja bundar ya. Jadi anggap aja ini mejanya.
Nah, sorry, tidak bundar. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke ya. Kalau posisinya sembarang, maka tinggal 6 kurang 1 faktorial. Betul ya? Sama dengan 5 faktorial. Ya. Tetapi di sini dibilang ketua OSIS dan sekretaris harus duduk bersebelahan. Ya, jadi mau bagaimanapun posisinya, ketua dengan sekretaris harus bersebelahan. Ya, jadi mau ini di bawah sini, mereka berdua di bawah sini, ketua sekretaris harus bersebelahan. Ya, tentukan banyaknya susunan berbeda untuk duduk. Nah, bagaimana kalau dia soal seperti ini? Kalau dia soal seperti ini, harus duduk bersebelahan atau harus bersama-sama berdekatan, maka kita bisa anggap dia sebagai satu unsur. Oke ya. Jadi yang berdekatan atau bersebelahan itu kita bisa anggap dia sebagai satu unsur. Ya kan? Kenapa? Karena dia akan pindah-pindah satu kali begitu, ya. Nah, berarti sekarang banyaknya unsurnya adalah berapa? N-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Ya, N-nya sekarang tinggal 5 ya. Sehingga banyaknya susunan permutasi sikliknya adalah 5 kurang 1 faktorial. Nah, 5 kurang 1 faktorial 4 faktorial. Sama dengan 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3, 12 kali 2, 24. Oke. Nah, apakah sudah selesai? Jawabannya belum. Kenapa? Karena ketua dengan sekretaris masih boleh saling bertukar ya. Boleh posisinya begini, boleh dibalik. Sekretaris di sini, ketua di sini. Oh, jadi ketua dengan sekretaris posisinya di dalam ini ada 2 ya. Ketua di sini, sekretaris di sini, atau sekretaris di sini, ketua di sini. Atau 2 faktorial. Ya, kenapa 2 faktorial? Karena ada 2 unsur, mau diambil keduanya untuk disusun. Oke ya. Nah, berarti ini, oh kita pakai aturan pengisian tempat, berarti sekarang juga digabung. Ya, posisinya mereka berenam, duduk dengan ketua sekretaris harus berdekatan itu 24. Posisinya ketua dengan sekretaris boleh saling bertukar tempat itu 2. Oh, berarti sekarang banyaknya susunan ada 24 kali 2, 48. Susunan. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Jadi prinsipnya kalau ada yang berdekatan, atau ada yang bersebelahan, atau berdempetan, atau apalah istilahnya di soal, maka kita bisa mulai dengan membuat mereka terlebih dahulu menjadi satu unsur saja. Ya kan? Karena mau bagaimanapun posisinya mereka harus saling bertukar begitu terus berdekatan. Oke, kalau tidak ada, kita lihat soal yang lebih kompleks ya. Nah, di sini dikatakan dari 8 anggota OSIS, di mana ada 3 orang di dalamnya, jadi ada 5 lagi sisanya, akan duduk mengelilingi meja bundar. Ya, ditanya ada berapa susunan yang terjadi jika semua anggota Karang Taruna bebas memilih tempat duduk. Jadi posisinya bebas. Oke. Boleh kamu coba dulu jawab berapa jawabannya ya. Jangan terlalu lama ya. Kalau menghitung supaya cepat gunakan kalkulator. Supaya tidak terlalu lama hitungnya.
Kalau sudah, boleh kalian ketik jawabannya. Di 8 orang ini duduk melingkar, kemudian mereka bebas memilih tempat duduk. Oke, 5040 ya, dari 7 faktorial. Nah, yang kedua, dari 8 orang tadi, 3 orang yang ada namanya, Hanif, Nisa, dan Azam harus duduk berdampingan. Oke, berapa banyak cara untuk mereka duduk? Ya, silakan kamu coba dulu kerjakan, kemudian jawab di chat. Ya, kalau untuk menghitung, gunakan kalkulator supaya lebih cepat ya. Oke, Marcella 24. Ada meja bundar. Di sini Hanif, di sini Nisa, di sini Azam, kemudian ada 5 kursi yang lain. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, coba Bapak mau ini dulu ke Marcella ya. Berapa banyak cara untuk mereka bertukar posisi di dalam ini? Yang pasti bukan cuma 2 kan ya, karena ini ada 3 orang di dalam. Berarti mereka ada berapa banyak cara? Oke. Yang pertama, permutasi dari 3 orang ini digabung. Permutasi siklik itu adalah P siklik sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 kurang 1, 5 faktorial ya. Sudah betul ya. Oke, 5 faktorial itu 24. Oke. Kemudian berapa banyak cara mereka bertukar tempat di 3 orang ini? Ya, 3 orang ini bertukar tempat dengan 6 cara ya. Oke, dari mana 6 cara itu? Dari 3 faktorial. Karena ada 3 unsur di dalam. Oke, sehingga banyaknya susunan mereka berdampingan adalah yang pertama kalau 3 ini selalu bergabung 24 kemudian kali 6. Hasilnya sama dengan 72. Oh, 144 ya. 24 kali 6. Oh iya. Ini 1. Oh iya betul, 144 ya. 144. Oke, nah itu ya. Jadi hati-hati karena biasanya ini bukan cuma 2, biasanya 3, biasanya 4 ya. Jadi prinsipnya kamu teliti, jangan terpaku, oh kalau dia berdampingan harus selalu 2.
Ya, nah kamu gunakan permutasi dengan unsur yang berbeda yang sebelumnya. Nah, itu yang Bapak bilang tadi, kadang-kadang dia bukan cuma satu konsep yang dipakai di dalam. Ya, kayak ini 3 mini. Ya kan? Aturan pengisian tempat, permutasi siklik, permutasi dengan unsur yang berbeda. Nah, sekarang bagian C-nya, Hanif, Nisa, dan Azam tidak boleh ketiganya duduk berdampingan. Oh, kalau tidak boleh ketiganya duduk berdampingan, yang pertama kita tidak mungkin hitung lagi kayak rumus permutasi siklik yang tadi. Karena apa? Karena terlalu banyak kemungkinannya yang kita mau data satu-satu. Ya, tapi kalau dibilang tidak boleh duduk berdampingan berarti kita bisa tulis, ya kita bisa gunakan logika berpikirnya, ya kan, jumlah keseluruhan, jumlah kalau mereka bebas duduknya, dikurang jumlah kalau ketiganya berdampingan. Oke ya, berdampingan. Nah, jadi jumlah keseluruhan dikurang jumlah kalau ketiganya berdampingan. Nah, jumlah keseluruhannya tadi berapa? 5040 ya. Dikurang jumlah kalau ketiganya berdampingan 144. Berarti banyaknya susunan kalau ketiganya tidak duduk berdampingan adalah 5040 kurang 144. Berarti berapa ini? 4000. Ini 6. Ini 13 kurang 4, 9. Ini 8. 4896 susunan. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi 2 minggu depan ya, karena minggu depan kita libur ya, kalian libur minggu depan.